Baik, sekali lagi shalom buat kita semua. Kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang ingat Tuhan. Ya, jangan lupakan Tuhan, ingat Tuhan. Karena Tuhan sungguh masih ada. Kalau keadaan kamu lagi baik-baik saja, ingat Tuhan. Karena keadaan baik yang kamu alami itu karena Tuhan. Dan kalau keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, ingat Tuhan. Karena Tuhan itu masih ada dan kamu masih hidup, itu artinya Allah belum selesai berperkara dalam kehidupanmu. Nah, Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari bumi. Melupakan Tuhan adalah keadaan murtad di akhir zaman yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Di 1 Timotius sudah dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi melupakan Tuhan itu biasanya bukan niat, tapi kebablasan juga. Salah satunya memang sudah dinubuatkan bahwa banyak orang akan memilih mengikuti roh penyesat dan ajaran setan. Kenapa demikian? Karena mengikut Tuhan, yang benar itu kita makin hari harus makin ngerti maunya Tuhan. Nah, kalau ngikutin penyesat dengan ajaran setan, itu dibalik, saudara. Setan dan ajaran sesatnya itu menyajikan buat Anda dan saya bahwa ada pribadi yang mau ngerti kamu. Nah, jadi karena udah mulai capek untuk coba ngerti Tuhan, pengen di ngerti, nah iblis yang tangkap. Nah, inilah salah satu persimpangan di mana akhirnya orang tidak menyadari bahwa dia sedang melupakan Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah sikap di mana yang senang dengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Senang aja gitu, belajar, senang cari tahu, senang nanya-nanya. Ya, Lukas 8 ayat 13 tertulis, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Kenapa melupakan Tuhan? Karena percayanya sebentar saja. Ya, percaya sebentar saja. Sebentar percaya, sebentar enggak. Dan ini adalah sebuah pintu terbuka di mana seseorang melupakan Tuhan. Nah, kemudian bicara melupakan Tuhan yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita ini menjalankan make it work hidup ini, ya, dijalankan dengan pikiran sendiri, dengan filsafat kita sendiri. Kalau prinsip gue sih begini,
Kalau kamu ngaku kamu anak Tuhan, berhenti dengan prinsip kamu yang tidak berdasarkan firman. Karena seharusnya tiap orang memang hidup punya prinsip, tapi prinsipnya harusnya adalah firman. Bukan filsafatmu sendiri. Lu jual, gua beli. Oh, kalau saya lebih, Pak. Bukan lu jual, gua beli. Kalau saya modelnya lu jual, gua borong. Kalau perlu gua tunggu lu punya promo. Jangan ciptakan filosofimu sendiri. Karena ketika kita membuat filsafat kita sendiri dalam hidup, kamu lagi lupakan kalau Tuhan itu ada. Amsal 14, ayat 14 tertulis demikian. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Kenyang dengan apa? Kenyang dengan jalannya sendiri. Ketika kita mau sok pasti, karena yang pasti-pasti itu lebih membuat rasa aman pada jiwa kita. Makanya kita menganggap apa yang bisa dihitung dengan pasti, apa yang bisa dilihat dengan pasti, itulah kepastian yang harusnya kita ikuti. Ingat, filsafatmu, pikiranmu bisa menyesatkan. Karena itu jangan jalankan hidup kita dengan pikiran sendiri, dengan filsafat kita sendiri. Karena dengan demikian, jalan kita sedang melupakan Tuhan. Nah, yang berikutnya melupakan Tuhan adalah dengan memikirkan diri sendiri. Di mana kita ini mulai berpikir kalau semua terjadi karena kemampuan sendiri. 1 Timotius 5 ayat 8 tertulis, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau kamu ingat Tuhan, pasti kamu peduli orang lain. Kalau kamu mulai nggak peduli orang lain, berarti kamu mulai lupa Tuhan. Itu sesuatu yang otomatis secara roh. Karena kita berpikir semua terjadi karena kemampuan sendiri. Dan kita mulai fokus mikirkan diri sendiri. Maka fokusmu berubah. Fokusmu bukan lagi Tuhan. Fokusmu adalah diri sendiri. Maka itu orang yang berdamainya dengan Tuhan benar, maka orang itu juga suka berdamai dengan yang lain. Kalau orang tersebut ingat Tuhan, maka orang yang menyebut dirinya ingat Tuhan harusnya juga ingat dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Karena itu kepedulian kita kepada orang-orang yang, apalagi Anda peduli pada orang yang nggak ngefek buat hidup Anda. Kalau kita peduli pada orang yang ngefek buat hidup kita, itu namanya saling berbalas kebaikan. Namun ketika Anda peduli pada orang-orang yang pada kebutuhannya kamu nggak butuh dia sebetulnya, tapi kamu peduli, kamu sedang menjaga dirimu untuk mengingat Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika kita fokus pada diri sendiri, kita sedang melupakan Tuhan. Nah, yang berikutnya disebutkan di Ibrani 6 ayat 4-6, ini tentang melupakan Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Melupakan Tuhan adalah catatan di sini mengatakan orang-orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kemudian melupakan segala yang baik dalam hidupnya bersumber dari Tuhan. Maka keadaan orang itu akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Jadi mari
tidak sekedar menjadi tahu diri, tapi selalu jadi tahu Tuhan. Karena siapa yang tahu Tuhan pasti tahu diri. Harusnya begitu. Ya. Sehingga Anda bisa melakukan hal-hal di luar batas kebaikan orang dunia bisa lakukan. Kenapa? Karena mengingat Tuhan. Karena tahu Tuhan, pasti tahu diri. Dan orang yang tahu diri, karena tahu Tuhan, pasti dia out of the box. Segala kebaikan yang dia lakukan. Dia pasti melakukan lebih dari orang-orang yang suka melakukan, tapi perhitungan. Oleh karena itu, jangan melupakan Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang baik dalam hidupmu ini datangnya dari Tuhan. Jangan lupakan. Kalau bukan Tuhan, nggak dapat. Kalau bukan Tuhan, nggak bisa. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Karena itu, segala sesuatu yang baik dalam hidup ini datangnya dari Tuhan. Bukan karena peluang. Bukan karena kamu kenal orang ini, kenal orang itu, sehingga sekarang posisimu menjadi baik, penghasilanmu menjadi baik. Semua karena Tuhan datangnya dari sana. Jangan pernah sekalipun melupakan Tuhan. Karena menjadikan kita ini hilang komunikasi dengan Tuhan, yang menimbulkan berkat itu terhambat. Sekali lagi, berkat bukan tentang angka, uang, barang. Tapi saya lebih berbicara kepada tentang restu. Hidup ini butuh restu Tuhan. Anda dan saya butuh restu Tuhan. Di mana apa yang kita buat itu disentuh jadi berhasil. Apa yang kita pikir itu Tuhan jadikan rancangan itu nyata. Apa yang kita doakan seisi sorga mendukung. Itu blessing, saudara. Karena itu melupakan Tuhan itu bikin kita hilang komunikasi dengan Tuhan. Dari komunikasi yang hilang, akhirnya hubungan yang hilang. Kalau sudah sampai hubungan yang hilang, terhambat restunya. Sekalipun jangan melupakan Tuhan. Kenapa? Karena bila restu atau blessing itu terhambat, bukan sekedar Anda dan saya tidak diberkati. Tapi yang namanya tidak diberkati, menurut firman, itu langsung otomatis terkutuk. Jadi tidak bisa ada pilihan hidup ini, saya mah nggak terkutuk, cuman nggak diberkati aja. Nggak ada pilihan itu. Kalau kamu tidak diberkati, ya kamu terkutuk hidupnya. Kalau kamu nggak mau terkutuk, ya harusnya diberkati. Tidak ada zona abu-abu. Karena itu jangan melupakan Tuhan. Karena manusia ini hidup. Kamu hidup, saya hidup, semua hidup. Itu hanya sementara. Makanya yang sementara ini kelola baik-baik. Jangan takut ngomongin kematian. Saya kemarin sebelum melayat ke Semarang, melayat dulu kan kita kedukaan dari keluarga Bible Talk kita di Cibubur. Saya exciting dengan persiapan bagaimana almarhum mempersiapkan foto, mempersiapkan tempat di mana dia harus meninggal, mempersiapkan selama 3 kali dihidangkan makanan untuk tamu-tamu yang datang, dari mana saja catering itu harus dipesan, itu udah dipersiapkan. Ya terlepas dari beliau memang bergumul dengan penyakit yang mematikan sekian tahun lamanya. Namun yang saya mau sampaikan begini, memang seharusnya bijaksana kita mempersiapkan segala sesuatu, karena memang hanya sementara di dunia. Karena udah sementara, jangan lupakan Tuhan. Udah sementara, lupakan Tuhan, lu mau jadi apa? Ini kita kan kondisi pandemi ini 1 tahun tembus 8 bulan. Dari keadaan susah banget, menjadi kuat, bisa melewati, pas-pasan,
sampai kemudian tegar berdiri, hati-hati loh. Jangan sampai kita bisa lewati ini, lalu kemudian tegak berdiri dan bilang, ya kekuatan saya. Bukan Tuhan. Kalau nggak Tuhan, Anda dan saya juga udah kelar. Masalah kamu diingat orang nggak penting, tapi yang penting kita ingat Tuhan. Karena siapa yang ingat Tuhan terhubung dengan Tuhan. Siapa yang terhubung dengan Tuhan, sorga terhubung juga dengan Dia. Ya kalau buat kami-kami yang melayani itu biasa. Saya pernah bilang ke Pastor Dave dan seluruh tim penggembalaan, hamba Tuhan harus menjadi orang pertama yang diingat ketika banyak orang sedang susah. Dan biasanya hamba Tuhan adalah orang pertama yang dilupakan ketika badai sudah berlalu dalam kehidupan orang tersebut. Dan setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan harus mengerti prinsip ini. Sehingga jangan sampai kita dilupakan orang, kita pikir Tuhan lupa kita. Tuhan tidak pernah lupa Anda dan saya. Lalu kemudian, ingat Tuhan selalu. Bukan sekedar ingat mengingat. Bukan tentang ingatan saja, tapi ada hal-hal yang kita harus lakukan sehingga apa yang kita lakukan itu membuat kita mengingat Tuhan. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15 demikian firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. 3 hal yang terakhir saya mau sharing. Nah, inilah sikap yang kita mesti pelihara, yang kita mesti tekuni, sehingga kita jadi orang yang ingat Tuhan. Yang pertama adalah bertekun di dalam sikap takut akan Tuhan. Di Amsal 10 ayat 27 tertulis, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Di mana mengasihi Tuhan lebih dari apapun, menghormatinya lebih dari apapun, itu membuat Anda dan saya nggak sekedar hidup. Takut akan Tuhan memperpanjang umur itu adalah tentang bagaimana kamu dan saya nggak sekedar hidup, tapi menjadi berguna dalam hidup ini. Dan Anda bisa menikmati hari-harimu setiap hari. Apalah artinya hidup kalau kau tak bisa nikmati hidup ini? Apalah artinya hidup kalau kau tidak bermanfaat dalam hidup? Dan mereka yang bermanfaat buat orang lain, ingat, adalah mereka yang tahu Tuhan. Karena yang tahu Tuhan, mereka tahu diri. Nah, yang kedua adalah soal beribadah. Ingat Tuhan selalu, itu jalannya beribadah. Beribadah hanya kepada Tuhan. Di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dilanjutkan di Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, beribadah hanya kepada Tuhan itu bicara tentang totalitas penyerahan hidup. Makanya berbakti itu jangan ke orang tua, berbakti itu ke Tuhan. Saya aneh ada yang orang punya konsep berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua. Berbaktinya itu kepada Tuhan. Apa yang kau all out itu ya kepada Tuhan. Memang dilakukan kepada orang-orang yang ada. Diperlakukan kepada orang tua. Namun, pahami ini. Beri mati untuk Tuhan itu lebih mudah. Tapi ternyata ibadah Kristen itu adalah memberi hidup kita pada Tuhan. Di mana hidup yang dimurnikan oleh pengorbanan. Ingat ya tadi, kalau tahu Tuhan pasti tahu diri. Saudara, kalau di anak-anak motor, ada
filosofi, tapi ini bukan filosofi yang buat saya ini bukan kebenaran 100%. Tetapi kalau mau dikaitkan tentang bagaimana seorang sahabat mempertaruhkan nyawanya, ini masih masuk. Jadi ada statement mengatakan begini, saudara itu bukan tentang darah. Jadi, bicara kita saudara itu bukan masalah hubungan darah, tapi siapa yang berani berkorban sampai berdarah-darah buat kamu, itu saudara. Ya, namun kita kalau bukan melakukannya untuk Tuhan, Anda nggak bisa. Ya. Karena ada terlalu banyak orang yang kamu melakukannya juga, orangnya nggak bisa tahu terima kasih banyak. Ya. Nanti kalau Anda lagi butuh orang-orang yang nggak tahu terima kasih, saya kasih. Saya stoknya banyak. Ya. Nah, namun kalau kamu banyak stoknya tapi kamu nggak sakit hati, ya berarti ibadahmu benar kepada Tuhan. Tapi kalau kamu nyesek, berarti kamu nggak melakukan itu sebagai sebuah penyembahan kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, sikap yang menjaga Anda dan saya tetap ingat Tuhan. Mari hiduplah dengan ketaatan. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Yakobus 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Karena ketika kamu taat, maka kamu fokus. Ketika kamu taat, kamu jelas siapa, buat apa, kenapa kamu melakukannya, semuanya jelas. Sudah mau selesai ya tahun ini, kita bisa lewati semua, bukan karena kuat dan gagah. Kita bisa lewati semua karena Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupakan Tuhan. Ingat kebaikannya. Dan setiap kali Anda dan saya masih bangun dari tempat tidur ini, ingat, berarti Tuhan belum selesai dengan kamu. Jangan ingat-ingat orang-orang yang melupakan kamu. Ingat saja kepada Tuhan yang gak pernah lupakan kamu. Tuhan Yesus memberkati.